Sidang sengketa tata usaha negara nomor 13 gugatan 2021 PT UN Kupang antara Rivaldi berhadapan dengan Kepala Kantor Pertanahan Kupang, Dhani Firmansyah sebagai tergugat. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepada para peserta sidang, silakan persiapkan hal-hal yang berkenan dengan persidangan agar tidak mengganggu jalannya proses persidangan. Hari ini tanggal 10 Juni 2021, sidang sengketa tata usaha negara nomor 13 garing gugatan garing 2021 garing PT UN Kupang dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin dimohon untuk tenang selama proses persidangan. Setelah melalui pemeriksaan, pendahuluan, dan rapat permusyawaratan yang dilaksanakan tanggal 22 April 2021, maka dinyatakan bahwa gugatan dapat diterima. Selanjutnya, sidang dapat dimulai. Panitera, apakah penggugat dan tergugat sudah hadir? Penggugat dan tergugat sudah hadir, Yang Mulia. Persilakan mereka dihadapkan ke muka sidang. Baik, Yang Mulia, para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Apakah benar saudara sebagai pihak penggugat dalam perkara ini? Benar, Yang Mulia, saya penggugat dalam perkara ini. Apakah Anda telah dipanggil secara patut? Saya sudah dipanggil secara patut, Yang Mulia. Saudara penggugat, sebutkan identitas atau nama saudara. Rivaldi, Yang Mulia. Apakah pekerjaan saudara? Mahasiswa, Yang Mulia. Saya sebagai pemilik. Dapatkah saudara menunjukkan identitas saudara? Dapat, Pak Hakim. Saudara penggugat, apakah dalam hal ini Anda didampingi penasehat hukum? Iya, Yang Mulia. Apakah saudara dapat menghadirkan penasehat hukum saudara? Dapat, Yang Mulia. Kuasa hukum penggugat dipersilakan maju ke muka sidang. Benarkah saudara sebagai kuasa hukum penggugat dalam perkara ini? Benar, Yang Mulia. Kalau benar, tolong tunjukkan surat kuasa saudara. Apakah benar saudara sebagai pihak tergugat dalam perkara ini? Benar, Yang Mulia. Apakah saudara telah dipanggil secara patut? Saya telah dipanggil secara patut, Yang Mulia. Saudara tergugat, sebutkan identitas saudara atau nama. Nama saya Dhani Firmansyah, Yang Mulia. Tempat dan tanggal lahir saudara di mana? Tempatnya di Kupang, tanggal 14 April 1976. Apa jabatan saudara? Jabatan saya sebagai Kepala Kantor Pertahanan Kota Kupang, Yang Mulia. Dapatkah saudara menunjukkan identitas saudara? Dapat, Yang Mulia. Apakah dalam hal ini saudara didampingi oleh penasehat hukum? Iya, Yang Mulia, saya didampingi oleh penasehat hukum saya. Dapatkah saudara menghadirkan penasehat hukum saudara tersebut? Dapat, Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat dipersilakan menuju ke muka sidang. Benarkah saudara kuasa hukum tergugat dalam perkara ini? Benar, Yang Mulia. Tolong saudara tunjukkan surat kuasa khusus saudara. Kuasa tergugat, apakah perlu dibacakan surat gugatan kembali? Bapak Hakim yang mulia, kami mohon dengan sangat agar gugatan tersebut dapat dibacakan kembali. Baiklah, kami akan membacakan kembali surat gugatan tersebut. Baiklah Yang Mulia, dengan hormat nama Rivaldi, warga negara Indonesia, pekerjaan pelajar atau mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Atletik 2, nomor 18 RT 003 RW 013, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamani, Kota Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Februari 2021, memberikan kuasa kepada Hendi Nurdiansyah, SHMH, advokat atau penasihat hukum berkewarganegaraan Indonesia, baik secara bersama-sama maupun sendiri, yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan,
Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Webobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Domisili elektronik aldindolu1971@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan tata usaha negara kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, tempat kedudukan di Jalan Franseda nomor 72, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Webobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor MP 02.01 /840 53.71/4/2021 tanggal 26 April 2021 memberikan kuasa kepada Johannes Christian SHMH berpekerjaan sebagai advokat atau penasihat hukum berkewarganegaraan Indonesia baik secara bersama-sama maupun sendiri dan berkantor di Jalan Franseda nomor 72 Kecamatan Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Webobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. 1. Objek gugatan. Sertifikat hak milik nomor 43 /Fatu Besi diterbitkan tanggal 3 Juni 2003. Surat ukur nomor 06 Fatu Besi 2003 tanggal 3 Juni 2003 seluas 220 meter persegi. Terakhir tercatat atas nama Yohanes Sony Manunait atau objek sengketa 1. Sertifikat hak milik nomor 44 Fatu Besi diterbitkan tanggal 3 Juni tahun 2003. Surat ukur nomor 7 Fatu Besi 2003 tanggal 3 Juni 2003 seluas 445 meter persegi atas nama Stefanus Mesakvoe atau objek sengketa 2. Poin kedua, gugatan dalam perkara akwo disampaikan atau diserahkan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh hukum yang berlaku. 1. Bahwa tergugat telah menerbitkan kedua objek gugatan, yaitu objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, yang mana baru diketahui penggugat dari Ibu Johanna Nale pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2021, saat Ibu Johanna Nale menginformasikan melalui telepon dan mengirimkan fisik objek sengketa tersebut kepada penggugat, sehingga masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang. 2. Bahwa penggugat melalui kuasa hukumnya telah melakukan upaya keberatan atas penerbitan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tertanggal 30 Maret 2021. Oleh karena itu, berdasarkan Perma nomor 06 tahun 2018 pasal 75 sampai dengan pasal 78 dan Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, junto pasal 48 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwenang untuk mengadili. 3. Bahwa dengan demikian gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan tata usaha negara sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 junto SEMA nomor 2 tanggal 3 Juli tahun 1991 junto Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, junto Jurisprudensi nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menjelaskan bahwa jangka waktu termaksud dalam pasal 55 Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN harus dihitung sejak penggugat mengetahui adanya keputusan tata usaha negara. Nomor 4, bahwa bagi pihak ketiga atau bukan orang yang dituju dari keputusan tersebut, berdasarkan Seman nomor 2 tanggal 3 Juli tahun 1991, menyebutkan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara yang bersangkutan. 5. Bahwa kedua objek sengketa terletak dahulu di Jalan Tim-Tim atau Jalan Pasir Panjang, Kampung Oba, sekarang di RT 006 RW 02 Kelurahan Fatu Besi, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diterbitkan oleh tergugat dalam kedudukannya selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang atas permohonan dari Stefanus Mesakwe merupakan produk pejabat tata usaha negara yang tidak prosedural. Karena dalam penerbitan objek sengketa tidak dilengkapi dengan alas hak pemohon, merupakan suatu keputusan yang bertentangan dengan hukum dan sangat merugikan penggugat, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. 6. Bahwa berdasarkan ketentuan bagian 1 pasal 3 tentang pengukuran, pemetaan, dan penyelenggaraan tata usaha pendaftaran tanah, peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, maka perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. 3. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. 1. Bahwa sesuai peraturan Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi, sesuai pasal 2 ayat 1, pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif jungto pasal 87 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014. 2. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 3. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang. 4. Bahwa objek sengketa adalah masuk keputusan tata usaha negara sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang selaku pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi penggugat. 4. Kepentingan penggugat. 1. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan
Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. 2. Bahwa penggugat adalah ahli waris mengganti dari almarhum Johannes Nale yang mana merupakan anak kandung dari Johannes Martinus Nale almarhum yang telah meninggal dunia pada 28 Agustus tahun 1986 yang mana memiliki sebidang tanah seluas 670 meter persegi. Gambar situasi nomor 334/1976 tertanggal 8 September 1976 yang dahulunya terletak di Jalan Patimura atau Jalan Tim-Tim, sekarang Jalan Timor Raya, Kampung Oba, sekarang Kelurahan Fatu Besi, Kecamatan Kelapa 5, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut. Timur berbatasan dengan dahulu lorong, sekarang jalan masuk Pasar Oba. Barat berbatasan dengan Lorok, utara berbatasan dengan Pekarangan, KDJ Sajas, selatan berbatasan dengan dahulu Jalan Patimura atau Jalan Tim-Tim, sekarang Jalan Timor Raya. Sekitar tahun 1996, tanpa alas hak dan melanggar hak-hak Johannes Martinus Nale, Stefanus Mesakwe tanpa seizin Johannes Martinus Nale mendaftarkan tanah tersebut sehingga keluarlah sertifikat M.767/OBA gambar situasi nomor 2345/1996 atas nama Stefanus Mesakwe yang kemudian dipecahkan menjadi dua bagian secara melawan hukum oleh Stefanus Mesakwe, yakni objek sengketa 1 dan objek sengketa 2. Kedua objek sengketa dahulu terletak di Jalan Patimura atau Jalan Tim-Tim, sekarang Jalan Timor Raya, Kampung Oba, sekarang di RT 006/RW02, Kelurahan Fatu Besi, Kecamatan Kelapa 5, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mana Johannes Martinus Nale, kakek dari penggugat, memiliki tanah tersebut secara beretikat baik dan sah, didukung dengan bukti-bukti yang sah berkekuatan hukum ikat. 3. Bahwa penggugat sangat dirugikan dengan perbuatan tergugat yang secara serta-merta tidak prosedural menerbitkan sertifikat M.767/OBA gambar situasi nomor 2345/1996 atas nama Stefanus Mesakwe yang kemudian dipecahkan lagi menjadi dua bagian secara melawan hukum, yaitu objek sengketa 1 dan objek sengketa 2. Kedua objek sengketa terletak di RT 006/RT02, Kelurahan Fatu Besi, Kecamatan Kelapa 5, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, secara melawan hak dan hukum sehingga akibat dari perbuatan tergugat tersebut, penggugat kehilangan hak atas tanah tersebut. 4. Bahwa oleh karena itu, objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 yang terletak di RT 006/RW02, Kelurahan Fatu Besi, Kecamatan Kelapa 5, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diterbitkan tergugat serta merta dan tidak sah, sungguh sangat merugikan penggugat, dan oleh karena itu penggugat sangat berkepentingan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk membatalkan kedua sertifikat hak milik tersebut di atas yang dilakukan secara serta-merta dan tidak sah. Poin kelima, posita atau alasan gugatan. 1. Bahwa pada tahun 1950, Johannes Martinus Nale menikah dengan Hendrika Nale Mesak, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak, yaitu 1. Yohanes Nale, 2. Noah Yohannes Nale, 3.
Antonia Marcelina Nale atau almarhumah. Bahwa pada tahun 1987 Noah Johannes Nale almarhum menikah dengan Linda Sylvia Jenale dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak, yaitu Marjorie Hendrika Regina Nale, Stephanie Priscilla M. Nale, dan Rivaldi. 3. Bahwa benar Noah Johannes Nale almarhum meninggal pada tahun 2013, suami dari Linda Sylvia Jenale dan atau ayah kandung dari Rivaldi. 4. Bahwa benar Rivaldi adalah cucu kandung dari almarhum Johannes Martinus Nale yang diberi kuasa untuk mengurus bidang tanah seluas 670 meter persegi dan rumah yang terletak di Oba, Kelurahan Fatu Besi, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 5. Bahwa benar kakek penggugat atas nama Johannes Martinus Nale almarhum memiliki dan menguasai terus-menerus bidang tanah pekarangan seluas 670 meter persegi terletak yang dahulunya di Jalan Patimura, garis miring Jalan Tim-Tim, dan sekarang menjadi Jalan Timur Raya, Oba. Sekarang Kelurahan Fatu Besi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut. Timur berbatasan dengan Dahulu Lorong, sekarang Jalan Masuk Pasar Oba. Barat berbatasan dengan Lorong, utara berbatasan dengan Pekarangan KD J Sajas BA, selatan berbatasan dengan dahulu Jalan Patimura, garis miring Jalan Tim-Tim, sekarang Jalan Timur Raya Oba. 6. Bahwa benar pada tahun 1954, almarhum Johannes Martinus Nale, kakek dari penggugat, mendirikan sebuah rumah tinggal permanen yang dimohonkan izin ke pemerintah oleh almarhum Johannes Martinus Nale dan diberikan izin oleh pemerintah yang mana pada saat itu masih di bawah pemerintah Kabupaten Kupang. 7. Bahwa pada tahun 1976, Johannes Martinus Nale almarhum, kakek dari penggugat, telah mendaftarkan tanah tersebut pada kantor agraria Kabupaten Kupang sehingga terbitlah gambar situasi nomor 334/1976 tertanggal 8 September 1976. Tetapi sampai dengan meninggalnya Bapak Johannes Martinus Nale atau kakek dari penggugat dan sampai dengan saat ini sertifikat tanah tersebut belum terbit. 8. Bahwa tanpa alas hak dan dengan melanggar hak penggugat atas tanah objek sengketa, pada tahun 1996, Stefanus Mesafue almarhum mendaftarkan tanah objek sengketa tersebut secara melawan hukum dan tergugat menerbitkan sertifikat dengan nomor registrasi M.767/OBA, gambar situasi nomor 2345/1996 atas nama Stefanus Mesafue. Baik yang mulia, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hakim Anggota 2. Silakan. Nomor 9, bahwa atas kesadaran sendiri, Stefanus Mesafue telah mengakui bahwa ia telah bersama-sama dengan tergugat melakukan perbuatan menghilangkan hak atas tanah milik Johannes Martinus Nale almarhum dari penggugat, sehingga pada tanggal 3 Oktober tahun 2003, Stefanus Mesafue datang ke kantor Sehingga pada tanggal 3 Oktober tahun 2003, Stefanus Mesafue datang ke kantor Bank Mandiri di Jalan Urip Sumarjo nomor 16 Kupang, NTT untuk bertemu Ibu Johanna Nale yang merupakan saudara kandung dari ayah penggugat yang mana merupakan salah satu ahli waris dari Bapak Johannes Martinus Nale dan berjanji akan proses balik nama atas kedua sertifikat yang telah dipecahkan tersebut kembali kepada pemiliknya
pemilik asalnya, yakni Bapak Johannes Martinus Nale, almarhum orang tua kandung dari Ibu Johanna Nale, almarhum Johannes Nale atau ayah kandung penggugat, dan almarhum Antonia Marilina Nale. Akan tetapi Servanus Mesak Foe meninggal dunia pada tahun 2005 sebelum proses balik nama itu dilakukan. Yang ke-10, bahwa telah meninggalnya Stefanus Mesak Foe melalui anak-anaknya secara diam-diam dan melawan hukum dengan sengaja tidak melakukan proses balik nama sesuai pengakuan dan kesadaran Stefanus Mesak Foe yang akan melakukan proses balik nama kepada orang tua dari Ibu Johanna Johannes Nale, ayah penggugat, dan almarhum Antonia Marcelina Nale selaku pemilik sah atas objek tanah tersebut, dan dengan melawan hukum anak-anak dari Stefanus Mesak Foe menjual tanah objek sengketa 1 kepada Yohanes Soni Manunait. Dan kronologis peristiwa tersebut memberi petunjuk bahwa diduga kedua objek sengketa diterbitkan hasil dari konspirasi untuk kepentingan Soni Manunait. Oleh karena itu, produk objek sengketa yang tidak prosedural dan penuh muatan konspirasi ini adalah produk yang cacat hukum dan tidak sah serta melawan hukum. Poin ke-11, bahwa tindakan tergugat yang dengan sengaja menghilangkan hak penggugat atas bidang tanah sengketa tersebut, sehingga penggugat telah menderita kerugian yang yakni kehilangan hak dan kerugian kepentingan untuk menguasai dan menikmati serta mengelolanya. Sehingga dengan demikian, maka patut gugatan yang layak diterima, diperiksa atau diadili serta diputuskan oleh majelis hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara. Poin ke-12, bahwa objek sengketa baru diketahui oleh penggugat dari Ibu Johanna Nale pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2021. Saat itu Ibu Johanna Nale menginformasikan melalui telepon dan mengirimkan fisik objek sengketa tersebut kepada penggugat objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan oleh penggugat ini masih dalam tegang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu tegang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang ke-13, bahwa tanpa hak dan tanpa pengetahuan serta seizin penggugat, tergugat bersama dengan Stefanus Mesak Foe telah menerbitkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2. Hal tersebut menunjukkan tergugat tidak secara cermat dan teliti serta ketidakhati-hatian sebagai pejabat tata usaha negara. Maka keputusan tata usaha negara menjadi batal atau tidak sah. Poin ke-14, bahwa tergugat dengan sewenang-wenangnya dan tidak prosedural untuk menerbitkan objek sengketa yang dilakukan tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah pasal 3 ayat 2 yang menyatakan bahwa sebelum sebidang telah diukur, terlebih dahulu diadakan a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu, penetapan batas-batasnya, di mana tahun 1996 setelah Stefanus Mesak Foe almarhum tanpa alas hak mendaftarkan tanah objek sengketa tersebut secara melawan hukum, dan tergugat dengan menyampingkan PP 24 tahun
1997 tentang pendaftaran tanah dengan serta mengeluarkan sertifikat M767 gambar situasi nomor 2345/1996 atas nama Stefanus Mesapoe, dan pada tahun 2003 Stefanus Mesapoe melakukan permohonan pemecahan atas tanah tersebut menjadi 2 bidang, yaitu objek sengketa 1 dan objek sengketa 2. Dengan tidak memperhatikan pasal 25 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam rangka menilai kebenaran atas bukti sebagaimana dimaksud pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh panitia adjudifikasi dalam pendaftaran secara sistematik atau oleh kepada kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik. Peraturan pemerintah RI nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, junto pasal 76 Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Kantor Pertahanan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah RI nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang mana juga bertentangan dengan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara. Oleh karena itu, tergugat dengan sadar telah mengabaikan serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas ketelitian dan kecermatan yang mengandung arti bahwa suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaan keputusan dan tindakan, sehingga keputusan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan atau tindakan tersebut ditentukan atau dilakukan, serta asas keterbukaan yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang ke-15, bahwa proses pendaftaran dan penerbitan hak milik tersebut adalah sah karena objek sengketa tata usaha negara tersebut adalah merupakan tanah Johannes Martinus Nale, sehingga tidak beralasan hukum permohonan Stefanus Mesapoe kepada tergugat untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut. Dan oleh karena itu, sangatlah merugikan Johannes Martinus Nale karena permohonan bukan selaku pemilik atas tanah objek sengketa. Yang berikut, ketum atau di atas, maka penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, lalu hakim yang kami muliakan, putusan yang amarnya sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh tergugat berupa: A. Sertifikat hak milik nomor 43/4 diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2003, surat ukur nomor 6/1/2003 tanggal 3 Juni 2003 seluas 220 meter.
terakhir tercatat atas nama Yohanes Sony Menunai. B. Sertifikat hak milik nomor 44 garing Fatu Besi diterbitkan tanggal 3 Juni 2003, surat ukur nomor 7 garing Fatu Besi garing 2003, tanggal 3 Juni 2003 seluas 445 meter atas nama Stefanus Mesakpoe. Ketiga, mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut A. Sertifikat hak milik nomor 43 garing Fatu Besi diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2003, surat ukur nomor 6 garing Fatu Besi garing 2003 tanggal 3 Juni 2003 seluas 220 meter persegi, terakhir tercatat atas nama Yohanes Sony Manunait. B. Sertifikat hak milik nomor 44 tahun garing Fatu Besi diterbitkan tanggal 3 Juni tahun 2003, surat ukur nomor 7 garing Fatu Besi garing 2003 tanggal 3 Juni 2003 seluas 445 meter persegi atas nama Stefanus Mesakpoe. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini. Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Kepada pihak tergugat, apakah saudara sudah mendengar isi dan mengerti isi gugatan dari penggugat tersebut? Kami telah mendengar dan mengerti yang mulia. Apakah saudara keberatan dengan surat gugatan tersebut? Iya Pak Hakim yang terhormat, kami keberatan dengan isi surat gugatan tersebut. Apakah saudara sudah mempersiapkan eksepsi secara lisan ataupun tulisan atas gugatan tersebut? Kami belum mempunyai eksepsi baik lisan maupun tulisan Pak Hakim yang mulia. Kami mohon Pak Hakim memberikan waktu agar kami bisa mempersiapkannya terlebih dahulu. Baiklah, mengingat asas peradilan kita cepat, sederhana, dan murah, agar saudara mempersiapkan 1 minggu setelah sidang ini. Baik Pak Hakim yang mulia. Setelah mendengar gugatan yang telah dibacakan dan atas keberatan pihak tergugat, maka untuk menunggu pihak tergugat mempersiapkan jawaban atau eksepsinya atas gugatan tersebut, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 17 Juni 2021. Kepada pihak yang berperkara diharapkan kehadirannya pada sidang tersebut tanpa harus melalui pemanggilan terlebih dahulu, dan dengan ini dinyatakan bahwa para pihak telah dipanggil secara patut. Sidang hari ini ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Baik, terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang sengketa tata usaha negara nomor 13 garing gugatan garing 2021 garing PT-UN Kupang antara Rivaldi berhadapan dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, Dhani Firmansyah sebagai tergugat. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hari ini tanggal 17 Juni 2021, sidang tata usaha negara nomor 13 garing gugatan garing 2021 garing PT-UN Kupang dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, apakah penggugat dan tergugat sudah hadir? Pihak penggugat dan tergugat telah hadir yang mulia. Panitera, persilakan mereka masuk untuk dihadapkan ke muka sidang. Baik yang mulia, para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bagaimana pihak tergugat dan penggugat? Apakah sidang sudah bisa kita mulai? Sudah Pak Hakim yang mulia. Pihak tergugat, apakah saudara telah menyiapkan jawaban gugatan penggugat tersebut? Sudah yang mulia. Saya sudah menyiapkan eksepsi atas gugatan penggugat secara tertulis Pak Hakim. Silakan saudara bacakan jawaban gugatan tersebut. Pertama, gugatan penggugat telah lewat waktu kadaluarsa.
bahwa pengajuan gugatan telah lewat waktu daluarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebab objek sengketa telah menjadi objek perkara sejak tahun 2016 dalam perkara nomor 54 data 2016 Pengadilan Negeri Kupang tanggal 17 Oktober 2016. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor 63 Perdata 2017 dalam 12 Juni 2017. Putusan Mahkamah Agung nomor 1468 K/Perdata 2018 tanggal 10 Agustus 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung nomor 90 PK/Perdata 2020 tanggal 9 April 2020 antara Yohana Nale pemberi kuasa kepada penggugat melawan Cornelia Mesak Foe, Sony Manunait, Leonora Foe, IG, Sarlota Foe, Robert Foe, Vansina Foe, Domingus Foe, Yanres Foe, Rosalina Hendrika Foe, Joseph Hendrik Foe, Franz Paulus Foe, dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Kota Kupang sebagai para tergugat. Dalam perkara tersebut, Yohana Nale menggugat kedua objek yakni yang pertama, sertifikat hak milik nomor 43 Fatu Besi terbit tanggal 3 Mei 2003, surat ukur nomor 6 Fatu Besi 2003 tanggal 3 Mei 2003 seluas 220 meter persegi atas nama Yohanis Sony Manunait. Yang kedua, sertifikat hak milik nomor 44 Fatu Besi terbit tanggal 3 Mei 2003, surat ukur nomor 7 Fatu Besi 2003 tanggal 3 Mei 2003 seluas 445 meter persegi atas nama Stefanus Mesak Foe. Sehingga dalil penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya objek perkara di tanggal 15 Februari 2021 dari Yohana Nale adalah pernyataan yang mengada-ngada karena Yohana Nale sebagai ahli waris Johannes Martunis Nale bersama ayah penggugat telah mengetahui adanya sertifikat tersebut karena ikut menjadi pihak dalam perkara di atas. Dalam hal ini posisi Yohana Nale yang menurut klaim penggugat memberikan kepada penggugat. Kedudukannya adalah sebagai penggugat juga dalam perkara aquo. Sehingga penggugat sudah pasti mengetahui objek sengketa jauh sebelum tahun 2021. Penggugat baru sekarang mengajukan gugatan setelah objek gugatan diterbitkan oleh tergugat pada tanggal 25 Agustus 1996. Sertifikat induk, sertifikat hak milik nomor 767, Kelurahan Oeba, gambar situasi nomor 2345, 1996, tanggal 25 Agustus 1996, dengan luas 665 meter persegi, terhitung telah 25 tahun lamanya objek sengketa diterbitkan dan penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 15 April 2021. Sehingga telah lewat 90 hari sesuai pasal 55 Undang-Undang 5 tahun 1966 Jo,
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil penggugat yang menyatakan gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu adalah tidaklah benar. Bahwa kemudian dalam dalil gugatan penggugat menyatakan proses penerbitan objek sengketa bertentangan dengan perundang-undangan khususnya PP 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Tergugat telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, baik bersifat prosedural atau formal maupun yang bersifat material, substansial, serta sesuai dengan kewenangan tergugat. Untuk diketahui oleh penggugat, dalam kegiatan pendaftaran tanah dan penggugat laksanakan terhadap bidang objek sengketa sampai dengan penerbitan sertifikatnya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor PP 10 tahun 1961 Jo. Yang kedua, eksepsi diskualifikator. Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan. Bahwa yang bertindak sebagai penggugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Dalam perkara ini, penggugat tidak berkapasitas untuk menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang. Karena tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terhadap suatu hak yang dilanggar, atau tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari penerbitan objek sengketa, karena penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dilekati oleh objek sengketa akuo, baik penguasaan tanah secara fisik maupun hubungan hukum dengan tanahnya. Bahwa kedudukan penggugat merupakan penerima kuasa dari Yohana Nale, bibi penggugat, untuk mewakili penggugat Yohana Nale untuk menggugat objek sengketa. Namun Yohana Nale sudah tidak lagi memiliki kedudukan dan kapasitas untuk menggugat objek sengketa. Sebab dalam perkara 54 data gugatan 2016 Pengadilan Kupang tanggal 17 Oktober 2016 Jo, putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor 63 per data 2017 PTKPG tanggal 12 Juni 2017 Jo, putusan Mahkamah Agung nomor 1468 KPDT 2018 tanggal 10 Agustus 2018 Jo, putusan Mahkamah Agung nomor 90 PK garis miring perdata garis miring 2020 tanggal 9 April 2020 antara Yohana Nale pemberi kuasa kepada penggugat melawan Cornelia Mesa Fue, Sony Manumait, Leonora E, Fue IG, Charlotta Fue, Melkianus Fue, Robert Fue, Vanessa Fue, Domigus Fue, Yanres E, Fue, Rosalina Hendrika Fue, Joseph Hendrik Fue, Franz Paulus Fue, dan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang yang menenangkan para ahli waris Stefanus Masa Fue dan Sony Manumait sebagai pemilik sah atas objek sengketa. Yang ketiga, eksepsi mengenai kewenangan absolut. Bahwa dalam gugatannya yang dirangkum oleh tergugat, yang pada intinya penggugat mengklaim kakek penggugat Johannes Martinus Nale memiliki sebidang tanah seluas 670 meter persegi dan berjanji untuk melakukan balik nama sertifikat kepada penggugat Yohana Nale selaku
ahli waris Johannes Martinus Nale, namun para ahli waris dari Stefanus Mesak Foe tidak bersedia melakukan proses balik nama objek sengketa dan telah menjual objek sengketa kepada Yohanes Sony Manuait. Mencermati klaim penggugat tersebut, maka yang menjadi inti permasalahan atau persoalan dalam sengketa ini adalah persoalan perdata mengenai perubahan hukum atas nama warisan. Selanjutnya, sebagaimana yang telah tergugat sampaikan dalam poin-poin eksepsi di atas, persoalan keperdataan tersebut telah diputus oleh pengadilan perdata yang intinya menolak sengketa oleh para ahli waris Stefanus Mesak Foe dan Yohanes Sony Manuait, dan terkait gugatan pengongsongan yang diajukan oleh para ahli waris Stefanus Mesak Foe dalam perkara nomor 127 Perdata Gugatan 2002 Pengadilan Negeri Kupang. Sedang dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi Mahkamah Agung dan hingga saat ini belum berkekuatan hukum tetap. Maka perkara aku bukan termasuk objek gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang keempat, eksepsi litis padetis, eksepsi sub judice, bahwa objek sengketa dalam perkara aku yakni sertifikat hak milik nomor 44 / Fatubesi terbit tanggal 3 Mei, surat ukur nomor 7 Fatubesi 2003, tanggal 3 Mei 2003, seluas 445 meter persegi. Dalam pokok perkara yang pertama, bahwa tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh penggugat. Dan selanjutnya yang sudah dibacakan, demikian jawaban gugatan tergugat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Apabila majelis hakim yang terhormat tidak sependapat dengan kami, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya. Apakah yang ingin saudara sampaikan berkenaan dengan jawaban tergugat tersebut? Tidak ada, yang mulia hakim. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah saudara akan mengajukan replik? Iya, yang mulia, namun kami mohon waktu untuk menyusunnya. Panitera 1 minggu setelah sidang ini dilaksanakan tepatnya tanggal berapa? Tanggal 24 Juni yang mulia. Baiklah, permintaan saudara kami terima. Atas permintaan penggugat, maka sidang ditunda akan dilanjutkan 7 hari setelah sidang ini ditetapkan. Tepatnya pada tanggal 24 Juni 2015. Dengan ini pihak-pihak yang berkepentingan diharapkan kehadirannya pada sidang berikutnya. Cut. Iki kok 24 Juni 2015? Salah iku. 24 Juni 2021. Oke. Baiklah, permintaan saudara kami terima. Atas permintaan penggugat, maka sidang ditunda dan dilanjutkan 7 hari setelah sidang ini ditetapkan. Tepatnya pada tanggal 24 Juni 2021. Dengan ini pihak-pihak yang berkepentingan diharapkan kehadirannya pada sidang berikutnya. Dan dengan ini dinyatakan bahwa para pihak telah dipanggil secara patut. Sidang hari ini ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang sengketa tata usaha negara nomor 13 garing gugatan garing 2021 garing PT UN Kupang antara Rivaldi berhadapan dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Dani Firmansyah sebagai tergugat. Sidang ketiga 24 Juni 2021. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Hari ini tanggal 24 Juli 2021, sidang tata usaha negara nomor 13 garing gugatan garing 2021 garing PTUN Kupang dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, apakah pihak penggugat dan tergugat telah hadir? Sudah, Yang Mulia. Panitera, persilakan mereka untuk dihadapkan ke muka sidang. Baik, Yang Mulia. Para pihak dipersilahkan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bagaimana pihak penggugat dan tergugat? Apakah sidang sudah bisa kita lanjutkan? Sudah, Yang Sudah, Mulia. Pak Hakim yang mulia. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah mempersiapkan replik? Sudah, Yang Mulia. Silakan kepada pihak penggugat untuk membacakan repliknya. Terima kasih, Yang Mulia. Replik dalam sengketa tata usaha negara nomor 13 garing gugatan garing 2021 garing PTUN Kupang. Dengan hormat, untuk dan atas nama penggugat dengan ini menyampaikan replik sebagai berikut. Yang pertama dalam eksepsi, bahwa para penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan para penggugat dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil tergugat dalam eksepsi atau jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para tergugat. Yang pertama, para penggugat memiliki kapasitas dan kepentingan sebagai penggugat. Satu, menolak semua dalil-dalil tergugat dalam eksepsi kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh penggugat. Kedua, dan kepentingan sebagai penggugat sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan berdasarkan jurisprudensi perdata mengutip pendapat Indro Harto SH mengenai pengertian kepentingan dalam bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku kedua halaman 38 sampai 40 terdapat 3 bagian, yakni A. Kepentingan dalam kaitannya dengan siapa yang berhak menggugat. B. Kepentingan dalam kaitannya keputusan tun aquo. C. Kepentingan dalam kaitannya dengan tujuan gugat. Bahwa dengan demikian dalil-dalil dari tergugat dalam eksepsinya sepantasnya untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak berdasarkan secara hukum. Gugatan para penggugat adalah jelas dan bersadar. Kedua, gugatan para penggugat adalah jelas dan berdasar. Bahwa penggugat menolak semua dalil-dalil tergugat dalam eksepsi kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh penggugat. Bahwa tergugat tidak cermat dan memahami gugatan, suatu gugatan bisa dikatakan kabur, setidaknya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya objek sengketa, petitum tidak jelas. Bahwa gugatan telah menjelaskan dan menyebutkan posita dan petitum antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terjadi penyimpangan satu sama lain. Sehingga materi gugatan ini tidak kabur dan sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan. Bahwa gugatan telah memenuhi syarat formil, yaitu dengan mencantumkan seluruh hal-hal yang dijadikan syarat tersebut diantaranya A. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat. B. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil dari tergugat dalam eksepsinya sepantasnya untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak berdasar secara hukum. Dalam pokok perkara, bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan para penggugat dalam tanggapan eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini. Bahwa para penggugat menolak dalil tergugat dalam jawaban tergugat tidak pernah keliru dalam menerapkan aturan dalam mengeluarkan objek sengketa.
bahwa tindakan tergugat yang menerbitkan sertifikat objek sengketa pertama dan objek sengketa kedua tidak memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan. Bahwa benar sertifikat objek sengketa pertama dan sertifikat objek sengketa kedua yang dikeluarkan tergugat telah merugikan penggugat. Bahwa tidak benar tergugat dalam menerbitkan sertifikat objek sengketa yang telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan undang-undang melalui pertimbangan yang matang. Hal tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang karena tidak didasarkan fakta yang ada dan di samping itu bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah sertifikat objek sengketa, yang ketiga memerintahkan tergugat untuk mencabut sertifikat objek sengketa, yang keempat menghukum tergugat biaya perkara. Sudah, Yang Mulia. Silakan pihak tergugat, apakah sudah mempersiapkan dupliknya? Belum, Pak. Belum, Pak Hakim yang mulia. Kami mohon waktu untuk menyusunnya. Baiklah, Panitera 1 minggu setelah sidang ini dilaksanakan, tepatnya tanggal berapa? Tanggal 21 Juni, Yang Mulia. Baiklah, permintaan saudara kami terima. Atas permintaan tergugat, maka sidang ditunda dan dilanjutkan 7 hari setelah sidang ini ditetapkan. Tepatnya pada tanggal 21 Juni 2021. Dengan ini pihak-pihak yang berkepentingan diharapkan kehadirannya pada sidang berikutnya, dan dengan ini dinyatakan bahwa para pihak telah dipanggil secara patut. Sidang hari ini ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk meninggalkan ruang sidang. Sidang sengketa tata usaha negara nomor 13/gugatan/2021 Kupang antara Rivaldi berhadapan dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Dani Firmansyah sebagai tergugat. Sidang keempat 1 Juli 2021. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Hari ini tanggal 1 Juli 2021, Tata Usaha Negara nomor 13/gugatan/2021 Kupang dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, apakah pihak penggugat dan tergugat telah hadir? Sudah, Yang Mulia. Panitera, persilakan mereka untuk dihadapkan ke muka sidang. Baik, Yang Mulia. Para pihak dipersilakan memasuki ruangan sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bagaimana pihak penggugat dan tergugat? Apakah sidang sudah bisa kita lanjutkan? Sudah, Pak Yang Hakim. Mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara telah mempersiapkan duplik? Sudah, Yang Mulia. Silakan kepada pihak tergugat untuk membacakan dupliknya. Terima kasih, Yang Mulia. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Jalan Sentral Primer Baru Timur, Pulau Gebang, 1350 Jakarta Timur, Jakarta. Dengan hormat, nama Rivaldi, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pelajar atau mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Atlantik 2, nomor 18 RT 3 RW 13, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamani, Kota Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2021, memberikan kuasa kepada Hendy Nurdiansyah, SHMH, advokat atau penasihat hukum berkewarganegaraan Indonesia, baik bersama maupun sendiri-sendiri. Berkantor pada kantor di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Owebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Domisili elektronik aldidolu1971@gmail.com.
selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan tata usaha negara kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang bertempat Jalan Frans Seda nomor 72, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor MP02-840-5314-2001 tanggal 26 April 2021 memberikan surat kuasa kepada Johannes Christian SHMH, advokat atau penasihat hukum berkewarganegaraan Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berkantor pada kantor di Jalan Frans Seda nomor 72, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Domisili elektronik PPS Kantor kpg@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dalam eksepsi yang pertama, bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil penggugat. Yang kedua, bahwa dalam penerbitan objek sengketa. Yang ketiga, bahwa jangka waktu pengajuan gugatan penggugat sangat tidak berdasar sama sekali karena tidak sesuai dengan fakta hukum. Dalam pokok perkara, bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil replik penggugat. Yang kedua, bahwa tergugat dalam menerbitkan objek gugatan. Yang ketiga, bahwa dalam proses penerbitan, dalam pokok perkara menolak gugatan untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan sertifikat hak milik nomor 43 Fatu Besi terbit tanggal 3 bulan 6 2003, surat ukuran nomor 6 Fatu Besi 2003 tanggal 3 bulan 6 2003 seluas 120 meter persegi atas nama Yohanes Sony Manuait. Yang ketiga, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Terima kasih. Baiklah, karena agenda penyampaian duplik telah selesai, maka acara persidangan akan dilanjutkan dengan acara pembuktian. Setelah mempelajari gugatan, jawaban gugatan, replik, dan duplik, serta tentang segala fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan ini, Majelis Hakim berpendapat ada satu hal yang harus dibuktikan, yaitu apakah KTUN yang menjadi objek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memerintahkan kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk menyiapkan alat bukti. Kuasa hukum penggugat, apakah 1 minggu cukup untuk menyiapkan alat bukti? Cukup, Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat, apakah 1 minggu cukup untuk menyiapkan alat bukti? Cukup, Yang Mulia. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah saudara akan menghadirkan saksi pada sidang berikutnya? Iya, Yang Mulia, Yang kami Mulia. akan menghadirkan saksi. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah saudara akan menghadirkan saksi pada sidang berikutnya? Tidak, Yang Mulia. Kuasa hukum penggugat, apakah waktu 1 minggu cukup untuk menghadirkan saksi? Cukup, Yang Mulia. Panitera 1 minggu yang akan datang tanggal berapa? Tanggal 28 Juni 2021, Yang Mulia. Baiklah, untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyiapkan alat buktinya, maka persidangan hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 1 minggu yang akan datang, yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2021, dan Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk tetap hadir pada persidangan. Selanjutnya tanpa harus dipanggil lagi, dan perintah ini berlaku sebagai panggilan resmi. Sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Sidang sengketa tata usaha negara nomor 13/gugatan/2021/PTUN Kupang antara Rivaldi berhadapan dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, Dhani Firmansyah sebagai tergugat. Sidang kelima tanggal 8 Juli 2021.
Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Hari ini tanggal 8 Juli 2021, sidang tata usaha negara nomor 13 garing gugatan garing 2021 garing PT UN Kupang dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, apakah pihak penggugat dan tergugat telah hadir? Sudah, Yang Mulia. Panitera, persilakan mereka untuk dihadapkan ke muka sidang. Baik, Yang Mulia. Para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bagaimana pihak penggugat dan tergugat? Apakah sidang sudah bisa kita lanjutkan? Sudah, Yang Mulia. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka acara persidangan hari ini adalah pembuktian. Kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan alat bukti saudara? Siap Yang Mulia. Kami akan mengajukan bukti tertulis yaitu P1 sampai dengan P51 berupa fotokopi dan telah bermaterai cukup serta 2 orang saksi yaitu Caroline Agnes dan Erwin Haryanto yang mempunyai relevansi terhadap perkara ini Yang Mulia. Kuasa hukum penggugat silakan untuk menyerahkan alat bukti surat saudara kepada majelis hakim. Kepada kuasa hukum tergugat silakan untuk ikut memeriksa. Bagaimana kasih, Yang dengan Mulia. kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan alat bukti saudara? Siap Yang Mulia. Kami akan mengajukan bukti tertulis yaitu T1 sampai dengan T50 berupa fotokopi dan telah bermaterai cukup. Kuasa hukum tergugat silakan untuk menyerahkan alat bukti surat saudara kepada majelis hakim. Kepada kuasa hukum penggugat silakan untuk ikut memeriksa. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah para saksi siap dihadirkan pada persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Hadirkan saksi ke ruang sidang. Kepada saksi dipersilakan masuk ke ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui bahwa saudara dihadapkan ke muka sidang dengan alasan apa? Tahu Yang Mulia. Saudara saksi sebutkan identitas saudara. Nama saya Erwin Haryanto Yang Mulia. Tempat tanggal lahir saudara. Jambi, 21 Januari 1943. Agama saudara. Kristen. Berkewarganegara Indonesia. Iya Yang Mulia. Apakah saudara ada hubungan darah atau keluarga dengan pihak penggugat? Tidak ada Yang Mulia. Saudara saksi kedua, sebutkan identitas saudara. Nama saya Caroline Agnes, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir saudara. Jambi, 10 Januari 1979. Agama saudara. Kristen Protestan. Berkewarganegaraan Indonesia. Iya, Yang Mulia. Apakah saudara ada hubungan darah atau keluarga dengan pihak penggugat? Tidak ada, Yang Mulia. Apakah saudara berdua bersedia disumpah dalam memberikan kesaksian menurut agama yang saudara anut? Bersedia Yang Mulia. Sedia, Yang Mulia. Ikuti kata-kata saya. Baik Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Saya bersumpah Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya bahwa akan saya menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada dan lain tiada lain daripada daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan Semoga Tuhan menolong saya. menolong saya. Sebelum pemeriksaan saksi pertama, untuk saudara saksi kedua untuk keluar ruang persidangan terlebih dahulu. Saudara saksi pertama, apakah saudara mengenal Bapak Martinus Nele?
Saya tahu dan kenal dengan Bapak Martinus Nale yang mulia. Karena saya saat bersekolah tingkat SMP di Kupang, saya sering ke lokasi tanah yang ada dalam objek sengketa. Apakah saudara mengetahui bahwa tanah yang menjadi sengketa milik almarhum Martinus Nale? Setahu saya, tanah tersebut adalah milik almarhum Martinus Nale yang didapatkan dari adiknya bernama Joshua Nale. Dan pertama kali saksi datang di lokasi tanah tersebut, hanya ada rumah gubuk. Setelah itu dibangun rumah lagi dan setiap ada pekerjaan pembangunan, saksi ikut membantu. Apakah dari hakim ada pertanyaan lain? Ada yang mulia. Dipersilakan Hakim anggota 1. Apakah saudara mengetahui pemilik rumah yang ada di lokasi tanah milik almarhum Martinus Nale? Sepengetahuan saya, rumah yang ada di lokasi tanah tersebut milik almarhum Martinus Nale. Apakah saudara pernah tinggal di lokasi tanah objek sengketa? Saya tidak pernah tinggal di lokasi tanah dalam objek sengketa, karena saya tinggal di Kelurahan Merdeka, tetapi saksi sering ke tempat itu pada sekitaran tahun 1953 sampai dengan tahun 1998 saat saya masih bersekolah di Kupang. Tolong jelaskan bahwa tanah tersebut benar-benar milik almarhum Martinus Nale. Pada tahun 1954, saya ikut membantu Martinus Nale pada saat pembangunan rumahnya dengan membantu angkat batu, angkat air. Setahu saya, tanah tersebut diperoleh Martinus Nale dari adiknya bernama Joshua Nale dengan cara hibah. Tetapi saya tidak tahu persis apakah ada surat atau dokumen terkait hibah itu. Namun setahu saya luasnya lebih kurang 0,5 hektar. Setahu saya, Joshua Nale yang menguasai dan menempati tanah tersebut sebelum diberikan dan dikuasai oleh Martinus Nale. Seingat saya, Joshua Nale dulunya tinggal sendiri di tanah tersebut dan saat ini sudah meninggal dunia tanpa istri ataupun anak. Apakah saudara mengetahui kapan Joshua Nale meninggal? Saya tidak tahu kapan Joshua Nale meninggal dunia, tapi seingat saya, Joshua Nale meninggal terlebih dahulu dari Martinus Nale yang meninggal pada tahun 1986. Apakah saudara mengetahui kapan Joshua Nale menguasai tanah tersebut dan asal-usul tanah tersebut? Saya tidak tahu sejak kapan Joshua Nale menguasai tanah tersebut ataupun asal-usul dari tanah itu. Saudara saksi, tolong dijelaskan bagaimana hubungan keluarga almarhum Martinus Nale? Setahu saksi, almarhum Martinus Nale menikah dengan Hendrika Foy di Jakarta, dan setelah menikah kembali ke Kupang dan tinggal di tanah tersebut. Pada saat itu, Joshua Nale masih hidup dan kemudian pulang ke kampung ke Sulamu, namun masih sering bolak-balik ke Kupang. Karena seingat saksi, saat Martinus Nale membangun rumah di tanah tersebut tahun 1954, Joshua Nale juga ada. Setahu saya, Martinus Nale menikah dengan Hendrika Foy dan memiliki 3 orang anak, yaitu Johanna Nale, Yohanes Nale, dan Antonia Nale. Saat Martinus Nale menikah dengan Hendrika Foy sudah memiliki beberapa anak dari suami sebelumnya. Salah satunya bernama Stephanus Foy. Saat pindah kembali ke Kupang, Martinus Nale dan Hendrika Foy membawa serta Stephanus Foy dan anak-anak Hendrika Foy lainnya dan tinggal bersama di tanah tersebut. Apakah saudara mengetahui kenapa Stephanus Foy tinggal di tanah tersebut? Pada awalnya Stephanus Foy tinggal menetap di tanah tersebut karena sebelum berumah tangga, tetapi selanjutnya berpindah-pindah. Apakah saudara mengetahui tentang adanya jual beli ataupun pengalihan hak atas tanah milik Martinus Nale? Saya tidak pernah mendengar atau tahu tentang adanya jual beli ataupun pengalihan hak atas tanah milik Martinus Nale tersebut. Apakah saudara mengetahui tentang pekerjaan Martinus Nale serta kapan kembali ke Kupang? Setahu saya, Martinus Nale adalah pensiunan tentara Belanda, dan ketika
ketika kembali ke Kupang bersama Hendrika Foy dan anak-anak Hendrika Foy, Martinus Nale sudah pensiun. Selanjutnya, apakah hakim anggota ada pertanyaan lagi? Ada Yang Mulia. Dipersilakan Hakim anggota 2. Apa saudara saksi mengetahui tentang adanya pengukuran di lokasi tanah tersebut pada tahun 1970-an? Saya tidak tahu tentang adanya pengukuran di lokasi tanah tersebut oleh pertanahan pada tahun 1970-an. Apa saudara saksi mengetahui tempat tinggal dari ketiga anak Martinus Nale? Setahu saya, setelah Martinus Nale meninggal, anaknya yang bernama Yohana Nale yang tinggal di rumah yang ada dalam lokasi tanah itu. Karena anak laki-lakinya bernama Yohanes Nale tinggal di Bandung dan Antonia Nale sudah lebih dahulu meninggal. Apa saudara mengetahui sertifikat atau hak kepemilikan lain atas tanah tersebut? Saya tidak tahu tentang sertifikat atau hak kepemilikan lain atas tanah tersebut, baik atas nama keluarga Nale atau siapapun, karena saya tidak pernah diperlihatkan bukti-bukti kepemilikan oleh almarhum Martinus Nale. Apa saudara saksi mengetahui setelah Martinus Nale dan istrinya meninggal, Stefanus Foy tinggal di mana? Setahu saksi, Martinus Nale meninggal tahun 1986 dan istrinya Hendrika Foy meninggal tahun 1988. Setelah keduanya meninggal, Stefanus Foy kemudian pindah ke Sumba. Apa benar pada sekitar tahun 1979-an, Stefanus Foy meminta sebagian dari tanah untuk dibangun rumah? Dari cerita Martinus Nale, Stefanus Foy pernah meminta sebagian dari tanah tersebut untuk dibangun rumah pada sekitaran tahun 1970-an. Dan izin membangun rumah tersebut atas nama Martinus Nale. Apa saudara kenal dengan Yohanes Soni Mennonite? Saya tidak kenal dengan Yohanes Soni Mennonite. Benarkah saudara saksi pernah menjadi saksi di pengadilan? Saya pernah menjadi saksi di pengadilan negeri dalam perkara antara Yohana Nale dengan Stefanus Foy dan istrinya mengenai tanah tersebut pada tahun 2016. Apa saudara mengetahui tentang sertifikat atas tanah Stefanus Foy? Saya tidak tahu tentang sertifikat atas nama Stefanus Foy. Cukup Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia Hakim. Baiklah, saudara saksi hukum penggugat, apakah ada yang ingin saudara sampaikan terkait kesaksian tersebut? Cukup Yang Mulia. Apakah penggugat ada yang ingin ditambahkan atas kesaksian tersebut? Tidak ada Yang Mulia, karena semua urusan kepada berkaitan dengan persidangan telah saya serahkan kuasa hukum saya. Baik, untuk saudara saksi Erwin dipersilakan untuk keluar ruang sidang. Untuk saudari saksi Caroline dipersilakan memasuki ruang sidang. Apakah saudari mengetahui pemilik tanah yang menjadi sengketa? Pada tahun 1972, orang tua saya yang bernama Soleman Christopher Abdimeno membeli tanah dari Martinus Nale yang letaknya di dekat tanah Martinus Nale yang disengketakan saat ini, dan sampai saat ini masih dikuasai oleh orang tua saksi. Tanah milik orang tua saya adalah bersertifikat sejak tahun 1994. Apakah saudari saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi sengketa?
batas-batas tanah dalam objek sengketa utara dengan rumah orang tua saksi di selatan, dengan jalan Timur Raya Timur, dengan Abdul Masjid Barat, dengan Stanisrasa. Di mana tempat tinggal saksi? Sejak menikah, saksi tinggal di Bagunase, tetapi dari lahir saksi tinggal di rumah orang tua saksi yang berdekatan tanah milik Yohanes Martinus Nale yang disengketakan. Apakah saksi mengetahui adanya pengukuran tanah di tanah yang menjadi objek sengketa? Saya tidak tahu ada petugas dari BPN yang turun ke lokasi melakukan pengukuran pada sekitar tahun 1972 sampai dengan 1980. Apakah saudari saksi mengetahui anak dari Martinus Nale? Sepengetahuan saya, jumlah anak Martinus Nale ada 3 orang, yaitu Yohana Nale, Yohanes Nale, dan Antania Nale. Apakah saudari mengenalnya? Saya mengenal anak dari Yohanes Nale bernama Michael Nale yang saat ini tinggal di Bandung. Pada saat orang tua saksi membeli tanah tersebut, apakah tanah tersebut sudah bersertifikat? Pada saat orang tua saya membeli tanah dari Martinus Nale, saya tidak tahu tanahnya sudah bersertifikat atau belum. Pada saat orang tua saksi membeli tanah tersebut, apakah tanah tersebut sudah memiliki hak milik? Saat jual beli antara orang tua saksi dengan Martinus Nale hanya ada kwitansi jual beli. Saksi tidak mengetahui apa hak berpemilikan dari Martinus Nale. Hakim anggota lain, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Dipersilakan. Apa saksi pernah menjadi saksi di pengadilan? Saya pernah menjadi saksi dalam perkara di pengadilan negeri antara keluarga Nale dan Poe. Apa ada bangunan di atas objek sengketa? Sepengetahuan saya, saat ini ada 2 rumah, kios, rumah makan yang dikelola anak dari Cornelia Fae di atas tanah Martinus Nale tersebut. Apa saudara saksi kenal dengan Stefanus Foeh dan di mana tempat tinggalnya? Saksi mengenal Stefanus Nasak Foe, dan setahu saksi Stefanus Foe pernah tinggal di tanah tersebut. Apa saudari mengetahui siapa yang menempati tanah objek sengketa? Sampai dengan tahun 2005, ia tinggal di atas tanah Martinus Nale adalah Cornelia Foe dan anak-anaknya. Cukup yang mulia. Hakim anggota lain, apakah ada pertanyaan lagi? Ada yang mulia. Silakan hakim anggota 1. Apakah Yohana Nale sekarang menempati objek sengketa? Sekarang Yohana Nale tidak tinggal di tempat itu. Apakah saudari saksi mengetahui sampai kapan Stefanus Foeh menempati objek sengketa? Saya tidak ingat sampai tahun berapa Stefanus Foe tinggal di tanah tersebut, tetapi setahu saya beliau dibawa dari Jakarta dan tinggal dengan Opa Martinus Nale. Kemudian setelah menikah pindah ke Sumba. Apakah saudari saksi mengetahui bahwa Stefanus Foeh membangun rumah di atas objek sengketa? Stefanus Foe sempat membangun rumah di dekat Martinus Nale, dan setahu saksi Opa Martinus Nale yang memberikan tempat untuk membangun rumah tersebut. Apakah saudari saksi mengenal Yohanes Soni Manunait? Saksi tidak mengenal Yohanes Soni Manunait. Apakah saudari saksi mengetahui bangunan yang ada di atas objek sengketa? Setahu saya yang ada rumah besar di tanah tersebut adalah
SHM nomor 44 garing Kelurahan Batu Besi yang rumah kecil SHM nomor 43 garing Kelurahan Batu Besi. Tidak tahu siapa yang tinggal di masing-masing rumah tersebut. Cukup Yang Mulia. Apakah ada yang ingin ditambahkan dari pihak kuasa hukum tergugat? Tidak, Yang Mulia. Menimbang bahwa tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu, maka pembuktian telah selesai. Dengan demikian, keterangan oleh pihak penggugat dan tergugat serta keterangan para saksi, maka kami majelis hakim akan memberikan putusan 7 hari setelah sidang ini, yaitu tanggal 15 Juli 2021. Pihak-pihak yang berperkara diharapkan kehadirannya pada sidang ke-6, dan dengan ini dinyatakan para pihak telah dipanggil secara patut. Sidang hari ini ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Sidang sengketa tata usaha negara nomor 13 garing gugatan garing 2021 PT UN Kupang antara Rivaldi berhadapan dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Dani Firmansyah sebagai tergugat. Sidang ke-6 15 Juli 2021. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Hari ini tanggal 15 Juli 2021 sidang tata usaha negara nomor 13 garing gugatan garing 2021 garing PT UN Kupang dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, apakah pihak penggugat dan tergugat telah hadir? Sudah, Yang Mulia. Panitera, persilakan mereka untuk dihadapkan ke muka sidang. Baik, Yang Mulia. Para pihak dipersilakan memasuki ruangan sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Pada hari ini, tanggal 15 Juli 2021, adalah pembacaan putusan terhadap perkara nomor 13 garing gugatan garing 2021 garing PT UN Kupang atas sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang. 1. Sertifikat hak milik nomor 43 garing Batu Besi diterbitkan tanggal 3 Juni 2003, surat ukur nomor 6 garing Batu Besi garing 2003 tanggal 3 Juni 2003 seluas 220 meter persegi. Terakhir tercatat atas nama Yohanis Soni Manunat sebagai objek sengketa 1. 2. Sertifikat hak milik nomor 44 garing Batu Besi diterbitkan tanggal 3 Juni 2003 surat ukur nomor 7 Batu Besi garing 2003 tanggal 3 Juni 2003 seluas 445 persegi atas nama Stefanus Mesak Foeh sebagai objek sengketa kedua. Kepada para pihak agar didengarkan dan diperhatikan putusan nomor 13 garing gugatan garing 2021 garing PT UN Kupang demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini. Dalam sengketa antara Rivaldi Kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal Jalan Atletik 2 nomor 18 RT 3 RW 13 Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamani Kota Bandung Jawa Barat. Pekerjaan mahasiswa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendy Nurdiansa SHMH advokat atau penasihat hukum berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, beralamat kantor di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Obobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, tempat kedudukan Jalan Franseda
nomor 72 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Obobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johannes Christian SHMH, advokat atau penasihat hukum berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil pada kantor pertanahan Kota Kupang, beralamat kantor di Jalan Franseda nomor 72, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Obobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang nomor 13 garing Pen Dis garing 2021 garing PTUN Kupang tanggal 22 April 2021 tentang lolos dismisal. 2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang nomor 13 garing Pen MH garing 2021 garing PTUN Kupang tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan majelis hakim. 3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang nomor 13 garing Pen PPJS garing 2021 garing PTUN Kupang tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti. 4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang nomor 13 garing Pen PP garing 2021 garing PTUN Kupang tanggal 23 April 2021 tentang pemeriksaan persiapan. 5. Penetapan Ketua Hakim Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang nomor 13 garing Pen HS garing 2021 garing PTUN Kupang tanggal 28 Mei 2021 tentang hari persidangan pertama dan jadwal persidangan secara elektronik acara jawab jinawab. 6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang nomor 13 garing Pen HSP garing 2021 garing PTUN Kupang tanggal 1 Juli 2021 tentang jadwal persidangan, acara pembuktian, kesimpulan, dan pembacaan putusan. Berkas perkara nomor 13 garing gugatan garing 2021 garing PTUN Kupang beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya. Tentang duduk sengketa, menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan tertanggal 15 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan register perkara nomor 13 garing gugatan garing 2021 garing PTUN Kupang pada tanggal 19 April 2021 dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 28 Mei 2021 serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 3 Juni 2021 yang isinya sebagai berikut. 1. Objek gugatan dianggap telah dibacakan. 2. Tenggang waktu. Bahwa tergugat telah menerbitkan kedua objek gugatan, yaitu objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, yang mana baru diketahui penggugat dari Ibu Johanna Nale pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2021 saat Ibu Johanna Nale menginformasikan melalui telepon dan mengirimkan fisik objek sengketa tersebut kepada penggugat, sehingga masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagaimana diisyaratkan oleh undang-undang. Selanjutnya sudah dianggap dibacakan. Yang ketiga, kewenangan mengadili. 1. Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, setelah menempuh upaya administrasi sesuai Pasal 2 Ayat 1, pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan. Setelah menempuh upaya administratif, Jungto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. 2. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
3. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni pasal 28H ayat 4 UUD 1945 yang berbunyi setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang. 4. Bahwa objek sengketa adalah masuk ke putusan tata usaha negara sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, karena objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang selaku pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi penggugat. 4. Kepentingan penggugat dianggap telah dibacakan. 5. Posita atau alasan gugatan juga telah dianggap dibacakan. 6. Petitum atau tuntutan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa berkaitan dengan ketentuan pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, maka pengadilan telah memanggil pihak ketiga yang berkepentingan sengketa aquo, yakni atas nama Yohanes Soni Manunait selaku pemegang hak atas objek sengketa 1 sebanyak 4 kali, yaitu pada tanggal 6 Mei 2021, 17 Mei 2021, 28 Mei 2021, dan 3 Juni 2021. Namun kendati telah dipanggil secara patut, pihak ketiga tersebut tidak pernah hadir dan memberikan keterangan di persidangan perkara aquo. Menimbang bahwa pengadilan telah pula memanggil Leonora Evoes sebanyak 3 kali, yakni pada tanggal 6 Mei 2021, 17 Mei 2021, dan 28 Mei 2021, selaku ahli waris dan dari pemegang hak atas objek sengketa, 2 atas nama Stefanus Mesakvoe, namun pihak ketiga tersebut juga tidak pernah hadir dan memberikan keterangan di persidangan. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat telah mengajukan jawaban tergugat tertanggal 17 Juni 2021 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 17 Juni 2021 sebagai berikut dan telah dianggap dibacakan. Menimbang bahwa atas jawaban tergugat di atas, penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 22 Juni 2021 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 24 Juni 2021 dan terhadap replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 1 Juli 2021 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 1 Juli 2021, yang mana replik penggugat dan duplik tergugat tersebut aslinya tersimpan dalam sistem informasi pengadilan dan terlampir dalam berita acara sidang elektronik atau berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya serta diberi tanda P1 sampai dengan P51 sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama Erwin Haryanto dan Caroline Agnes. Dengan di bawah sumpah selengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan. 1. Keterangan saksi Erwin Haryanto dianggap telah dibacakan. 2. Keterangan saksi Caroline Agnes SH juga telah dianggap dibacakan. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya serta diberi tanda T1 sampai dengan T50 sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu, sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan, menimbang bahwa penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis dan masing-masing
tertanggal 13 Juli 2021 melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 13 Juli 2021, menimbang bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan. Menimbang bahwa sesuatu yang terjadi di pemeriksaan, persiapan, dan persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam berita acara pemeriksaan, persiapan, dan berita acara persidangan, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas, menimbang bahwa pada pokoknya penggugat mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa 1. Sertifikat hak milik nomor 43 garing Fatu Besi diterbitkan tanggal 3 Juni 2003, surat ukur nomor 6 garing Fatu Besi garing 2003 tanggal 3 Juni 2003 seluas 220 meter persegi, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1. Kedua, sertifikat hak milik nomor 44 garing Fatu Besi diterbitkan tanggal 3 Juni 2003, surat ukur nomor 7 Fatu Besi garing 2003 tanggal 3 Juni 2003 seluas 445 meter persegi atas nama Stefanus Mesak Foeh, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 2. Selanjutnya dianggap telah dibacakan dalam eksepsi. Menimbang bahwa tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi berupa 1. Gugatan penggugat telah lewat waktu. 2. Eksepsi diskualifikator. Yang ketiga, eksepsi mengenai kewenangan absolut. Dan yang keempat, eksepsi litis pentedis atau eksepsi subjudis. Selanjutnya dianggap telah dibacakan dalam pokok sengketa. Menimbang bahwa dengan telah diterimanya eksepsi tergugat, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 junto pasal 112 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, penggugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dan dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa lebih lanjut dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan, sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, majelis hakim telah memeriksa dan mempertimbangkan semua bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi hanya bukti-bukti yang relevan yang turut dipertimbangkan, dan terhadap bukti-bukti yang turut dipertimbangkan tetap tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan berkas perkara ini. Mengadili dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat mengenai legal standing atau kepentingan penggugat. Dalam pokok sengketa menyatakan gugatan penggugat tidak diterima, membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp486.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2021 oleh kami, Ferliantio AC, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Edgar Dominic SH MKN, dan Mariano DC SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Erva Tera pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Berikut adalah rincian biaya perkara nomor 13 garing gugatan garing 2021 garing PT-UN Kupang. Biaya gugatan Rp30.000, biaya ATK Rp250.000, biaya panggilan Rp156.000, PNBP Rp30.000, materai Rp10.000, redaksi Rp10.000. Jumlah Rp486.000. Saudara tergugat, apakah Anda menerima putusan ini? Menerima Yang Mulia. Saudara penggugat, apakah saudara menerima putusan ini? Untuk sementara ini kami menerima putusan ini, Yang Mulia. Baiklah, kami sebagai majelis hakim memberikan waktu selama 14 hari pada pihak penggugat untuk melakukan upaya hukum. Dengan demikian, sengketa terhadap perkara nomor 13 garing gugatan garing 2021 garing PT-UN Kupang atas sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang. 1. Sertifikat hak milik nomor 43 garing Fatu Basis diterbitkan tanggal 3 Juni 2003, surat ukur nomor 6 garing Fatu Besi garing 2003 tanggal 3 Juni 2003 seluas 220 meter persegi. Terakhir tercatat atas nama Yohanis Soni Manunat sebagai objek sengketa 1. 2. Sertifikat hak milik nomor 44 garing Fatu Besi diterbitkan tanggal 3 Juni 2003, surat ukur nomor 7 garing Fatu Besi garing 2003 tanggal 3 Juni 2003 seluas 445 meter kubik persegi atas nama Stefanus Mesakfoeh sebagai objek sengketa kedua. Dinyatakan selesai kepada pihak tergugat dan penggugat agar mematuhi putusan ini. Sidang pada hari ini ditutup.